Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman da'iman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali insyaallah kita kembali lanjutkan pembacaan hadis kita yang telah sampai pada hadis yang ke-13 di bab banyaknya jalan kebaikan. Hadis ke-13 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja nabiyan minal junubi. Rawahu Muslim. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu setiap kesalahan yang dilihat olehnya dengan menggunakan kedua matanya. Dan kesalahan-kesalahan tersebut keluar bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalani oleh kedua kakinya itu bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga orang tersebut keluar dari wudu dalam keadaan bersih dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Maka wudu ini adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri jelaskan tata caranya di dalam Al-Qur'an. Dan juga banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di berbagai redaksi hadisnya. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kesucian itu bagian dari iman. Maka kesucian di sini termasuk di dalamnya adalah berwudu. Dan banyak pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wudu ini. Salah satunya adalah hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya wudu ini adalah pembasuh atau pembersih badan dan juga pembersih dosa, yaitu pembersih sesuatu yang nampak dan juga sesuatu yang tidak nampak. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya, la yuhafizu 'alal wudu'i illal mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang yang beriman, yang hatinya itu beriman. Maka Pak Bu, di sini redaksi hadis disebutkan al-muslimu awil mu'min, yaitu seorang muslim atau mukmin. Ketika disandingkan dua kata ini, muslim dan mukmin, maka memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama, muslim itu adalah seseorang yang berkaitan amalannya dengan perbuatan yang nampak. Adapun mukmin itu amalan seseorang yang berkaitan dengan amal yang tidak nampak, yaitu amalan hati. Adapun jika mukmin itu disebutkan secara terpisah dengan muslim, maka dua-duanya memiliki makna yang satu. Nah, di hadis ini disebutkan juga di dalam konteksnya fa ghassala wajhahu
yaitu membasuh mukanya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin, akan keluar darinya semua kesalahannya. Maka hadis ini muka dibahas, keluar dari muka semua kesalahannya itu secara umum. Sementara di hadis lain disebutkan lebih detail. Barang siapa yang ia berkumur-kumur, kemudian ia menghirup air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya, maka akan keluar dari mulutnya, akan keluar dari hidungnya kesalahannya. Nah, dan dari hadis ini juga termasuk penjelasan bahwa wudhu bukan hanya membersihkan anggota badan. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasanya wudhu ini juga membersihkan sesuatu yang tidak nampak, yaitu dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tadi, siapa yang mencuci wajahnya, tangannya, kakinya, ini termasuk mensucikan anggota badan, maka akan keluar darinya kesalahannya, dosa-dosanya itu mensucikan sesuatu yang tidak nampak. Maka jemaah, dosa itu memiliki efek buruk bagi anggota badan yang melakukannya. Maka dengan berwudu ini akan menghapus efek-efek buruk tersebut. Dan di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia itu keluar benar-benar bersih dari dosa. Maka di sini dari awal konsep Rasulullah SAW menyebutkan dengan kata kullu, yang mana di dalam makna bahasa Arab kullu ini bermakna secara umum, yaitu bisa dosa besar dan dosa kecil, dua-duanya termasuk. Namun para ulama membuat pengkhususan di hadis ini, yaitu kullu di sini adalah mahsurun ala shaghair, yaitu kullu di sini yaitu semua kesalahan, semua dosa itu hanya mencakup dosa-dosa kecil. Karena nantinya dosa besar itu akan terhapus jika seorang hamba melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kecil ini terhapus dengan berbagai banyak ibadah berjemaah. Salah satunya dengan wudu tadi, kemudian dengan istighfar, kemudian dengan beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan kalian itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka hendaknya setelah kita mendengar hadis ini, senantiasa kita untuk selalu semangat menjaga dan menyempurnakan wudu-wudu kita. Bahkan sahabat Bilal radhiyallahu anhu, suara terompah beliau sudah terdengar di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah dengan menjaga dan menyempurnakan wudu ini tadi. Mungkin ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.